Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 5, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Firda Yusniwati. Di samping kanan saya adalah Ahmad Sukron, Wildan Purwo Andika, dan Hijrah Lalfala Santana. Di samping kiri saya ada Mesya Amelia Putri, Koirul Umamah, dan Jesse Elsa Ramaida. Berikut ini tujuan sistem ekonomi perang yang diterapkan Jepang di Indonesia. A. Menguasai dan memperoleh sumber bahan mentah, terutama minyak yang diperlukan untuk melanjutkan perang. B. Memotong garis suplai musuh yang bersumber dari Indonesia. Ciri ekonomi perang adalah penerapan berbagai pengaturan, pembatasan, dan penguasaan produksi oleh negara untuk tujuan kepentingan perang. Berikut ini adalah gambarnya. Pengendalian di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada masa kolonial Belanda, ada 199 cabang taman siswa di seluruh Indonesia. Pada tahun 1944, jumlah taman siswa menurun hanya tinggal 59 di seluruh Indonesia. Mundurnya pendidikan pada masa Jepang disebabkan berkurangnya guru. Guru dijadikan tenaga administrasi di kantor-kantor pemerintah. Pada pendidikan Islam, Jepang menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah kantor Full Islamic Zaken pada masa kolonial Belanda yang dipimpin kaum orientalis menjadi sumubu yang dipimpin oleh tokoh Islam, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kedua, pondok pesantren sering mendapat kunjungan dan bantuan pemerintah Jepang. Yang ketiga, mengisikan pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan latihan dasar seni kemiliteran bagi pemuda Islam di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Arifin. Yang keempat, mengizinkan ulama dan pemimpin nasionalis membentuk barisan pembela tanah air atau PETA. Berikut adalah contoh dari pendidikan dan kebudayaannya. Pengerahan Romusa. Peraturan mengenai Romusa dikeluarkan oleh Nai Mubu, Departemen Urusan Umum. Nai Mubu menetapkan bahwa Romusa harus berusia 16-45 tahun dan pembentukan Badan Rekrutmen Romusa. Badan tersebut memiliki cabang, sehingga di desa-desa, setiap kepala desa harus mengeluarkan tenaga kerja sesuai daftar yang telah dibuat Jepang. Peraturan yang dibuat Badan Rekrutmen Romusa cukup baik dan tidak memberatkan Romusa. Namun, pelaksanaan di lapangan beda. Dalam sebuah pengaturan dijelaskan bahwa orang atau yang memerlukan Romusa harus mengajukan permohonan kepala desa daerah desa setempat. Pengarahan Romusa berdampak pada struktur sosial masyarakat. Orang-orang yang tinggal di desa hanya kaum-kaum perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, tidak ada pemuda yang mengerjakan sawah. Dampaknya hasil pertanian menurun. Dan berikut ini adalah gambar pada pengerahan Romusa. Perjuangan melalui gerakan bawah tanah. Perjuangan bawah tanah adalah perjuangan yang dilakukan secara tertutup dan secara rahasia. Umumnya, perjuangan bawah tanah dilakukan oleh bangsa Indonesia yang bekerja pada instansi pemerintah Jepang. Kegiatan yang dilakukan para tokoh gerakan bawah tanah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, antara tentara lain sebagai berikut. A. Menyalin komunikasi untuk memelihara semangat nasionalisme. B. Menyiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menyambut kemerdekaan Indonesia. C. Mempropagandakan semangat dan kesiapan untuk merdeka di kalangan rakyat. D. Memantau perkembangan perang Asia Timur Raya melalui radio luar negeri. Ada tokoh-tokoh yang melakukan gerakan bawah tanah seperti dilakukan oleh kelompok Soekarni, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok Sultan Syahrir. Perlawanan bersenjata. Selain dengan cara kooperatif dan melakukan gerakan bawah tanah rakyat, Indonesia juga melakukan perlawanan dengan bersenjata. A. Perlawanan di Aceh. Rakyat Aceh di bawah pimpinan seorang guru mengaji, Tengku Abdul Jalil, melakukan perlawanan terhadap tentara Jepang di Cotliang. Terjadi pada tanggal 10 November 1942. Dalam perlawanan di Cotliang ini menewaskan 90 tentara Jepang dan 3.000 rakyat Cotliang. B. Perlawanan di Singaparna oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, seorang pimpinan pondok pesantren Sukamanah Singaparna. Kiai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia melakukan seikerai. Selain tidak mau melakukan seikerai, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang karena melihat kondisi kehidupan rakyat yang sangat menderita dan memprihatinkan akibat tindakan kesewenang-wenangan Jepang. Jepang mengirim pasukan untuk menggempur Sukamanah
dan menangkap Kiai Haji Zainal Mustafa dan ditahan di Tasikmalaya. Perlawanan peta 1. Perlawanan peta di Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan disebabkan oleh persoalan pengumpulan padi, Romusa dan Heyo yang dilakukan secara paksa di luar batas peri kemanusiaan. Keselamatannya serta akan dipenuhi segala tuntunannya. 2. Perlawanan peta di Meureu, Aceh, November 1944. Perlawanan ini dipimpin oleh perwira Giyungun T. Hamid. Latar belakang perlawanan karena sikap Jepangnya yang kejam terhadap rakyat pada umumnya. 3. Perlawanan peta di Gumilir, Cilacap, April 1945 dipimpin oleh pemimpin Regu Husairi dan teman-teman. Husairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Husairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksanakan karena Jepang terdesak oleh sekutu. Perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu disebabkan oleh adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau Romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada bulan April 1944 terjadi perlawanan di Karangampel. Perlawanan rakyat Kalimantan. Jepang yang semena-mena mendorong rakyat Kalimantan melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan dilakukan dengan perang gerilya. Perlawanan rakyat Papua. 1. Perlawanan rakyat di Biak 1944. Perlawanan dipimpin oleh L. Rumkoren. Dalam perlawanan ini banyak jatuh korban, tetapi rakyat tetap melawan dengan gigih. Akhirnya Jepang meninggalkan Pulau Biak. 2. Perlawanan di Pulau Yapen Selatan, dipimpin oleh Nimrod. Oleh Jepang, Nimrod dihukum pancung dengan tujuan menakut-nakuti rakyat, namun rakyat tidak takut, dan muncullah seorang pemimpin gerilya bernama S. Babare. 3. Perlawanan rakyat di Tanah Besar, Dataran Irian, Papua, dipimpin oleh Sing Son. Rakyat mendapatkan modal senjata dari sekutu. Dampak pendudukan Jepang. Dampak negatif pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya, Jepang menghalalkan segala cara. Jepang mengeruk kekayaan alam di daerah yang didudukinya, begitu pula di Indonesia. Tujuan Jepang menguasai daerah tersebut agar Jepang mempunyai persediaan bahan bakar untuk menjatuhkan ofensifnya ke daerah lain. Akibatnya, alokasi minyak untuk pendudukan pribumi menjadi semakin terbatas. Selain itu, petani hanya memperoleh sedikit dari hasil panennya, padi. Sedangkan para petani hanya memperoleh sedikit dari hasil kerja kerasnya. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia terlihat dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang memiliki pengetahuan kemiliteran. Adanya pengetahuan kemiliteran tersebut sangat berguna dalam menghadapi sekutu dan Belanda. Bahasa pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dalam kegiatan resmi pemerintah. Bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai bahasa resmi pemerintahan dan kegiatan belajar di sekolah. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 20 Oktober 1943 membentuk Komisi Bahasa Indonesia. BPUPKI, pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, memasuki sekutu semakin tidak menguntungkan. Tanda-tanda bahwa Jepang akan kalah perang sudah mulai terlihat. Daratan sekutu di Irian pada bulan April 1944 dan jatuhnya Pulau Saipan pada bulan Juli 1944 telah mengancam kedudukan Jepang di Indonesia. Tugas pokok BPUPKI yaitu melakukan penyelidikan terhadap usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Untuk itu, BPUPKI membentuk beberapa panitia kerja yang dibentuk adalah sebagai berikut. A. Panitia perumusan terdiri dari 9 orang yang diketuai oleh I.R. Soekarno. Tugas panitia perumusan adalah merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. B. Panitia perancang Undang-Undang Dasar diketahui oleh Insinyur Haji Soekarno. Dibentuk lagi panitia kecil yang diketahui oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Panitia Ekonomi dan Keuangan diketahui oleh Dr. Handes Muhammad Hatta. Panitia Pembela Tanah Air diketahui oleh Abi Kusno Jokrosujoso. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan mengenai rumusan dasar negara Indonesia Merdeka.
Pertama, BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengajukan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikebangsaan Republik Indonesia yaitu rakyat. Sidang pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945, tetapi belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Akhirnya diadakan masa reses selama 1 bulan. Membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu IR Soekarno, DRS Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, MR Ahmad Subarjo, MR AA Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abikusno Cokro Suyoso. Panitia 9 ini menghasilkan dokumen yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Sidang kedua BPUPKI 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Hasil yang dicapai oleh panitia kecil tersebut diajukan dalam sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 14 Juli 1945, IR Soekarno selaku Ketua Panitia Hukum Dasar melakukan hasil panitia kecil pada sidang yang isinya sebagai berikut. A. Pernyataan Indonesia merdeka. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. C. Batang tubuh yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar. Berikut sebagai contoh sidang yang ada di sidang kedua BPUPKI. Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah BPUPKI berhasil menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, BPUPKI dianggap telah selesai melaksanakan tugasnya. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Pemilihan anggota PPKI. Berikut adalah sidang yang dilakukan pembentukan PPKI. Penutup. Untuk penutup kali ini, demikian presentasi yang kami buat. Apabila ada kesalahan dalam ucapan maupun tulisan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.